Tancap gas leg 2, Sintayong bereksperimen. Instruksi khusus untuk striker timnas Indonesia. Erick Thohir dapat info A1 dari FIFA. Hai, jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai tim nasional Indonesia. Simak berita selengkapnya berikut ini. Publik Vietnam selalu antusias dengan perkembangan sepak bola tanah air, khususnya hasil pertandingan timnas Indonesia. Kesuksesan skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 disebutnya sebagai surat perang jelang babak kedua, yang mana skuad Garuda sudah ditunggu Filipina, Irak, dan Vietnam di grup F. Untuk itu, publik Vietnam pun juga begitu antusias menanti timnas Indonesia bergabung ke grup tersebut, meski harus menunggu hasil satu pertandingan lagi. Kualifikasi Piala Dunia 2026 memang bak medan perang, sebab di babak ini hanya dua tim yang akan mendapatkan tiket maju ke putaran ketiga kualifikasi. Vietnam jelas percaya diri, begitu juga timnas Indonesia dengan skuad terbaik yang dimiliki Sintayong saat ini. Irak sendiri menjadi satu-satunya lawan yang harus diwaspadai. Kesuksesan Indonesia di babak kedua nanti tentu akan menjadi pukulan telak bagi Vietnam. Usai menuntaskan leg 1 dengan kemenangan besar, timnas Indonesia langsung bertolak menuju Bandar Sri Begawan pada Jumat 13 Oktober kemarin. Menurut laporan dari laman resmi PSSI, skuad timnas Indonesia tiba pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Seluruh pemain datang ke Bandar Sri Begawan dalam keadaan yang sangat antusias. Usai tiba, para pemain langsung bertolak menuju hotel untuk beristirahat. Kemudian para pemain pun bakal melanjutkan sesi pemulihan dalam pertandingan esok hari untuk lolos ke putaran kedua. Timnas Indonesia paling tidak kalah lebih dari selisih 6 gol. Meski demikian, skuad Garuda sudah diisyaratkan tetap harus tancap gas di kandang lawan, di mana isyarat ini disampaikan langsung oleh Sintayong selaku pelatih kepala. Sebab pelatih asal Korea Selatan ini dengan tegas ingin skuad Garuda tetap menyerang di kandang lawan. Pelatih timnas Indonesia Sintayong benar-benar meracik skuad Garuda dengan maksimal pada pertandingan melawan Brunei Darussalam pada Kamis kemarin. Menargetkan kemenangan besar, Sintayong memasang pemain-pemain terbaiknya di laga ini. Tak lupa, Sintayong juga memberikan perubahan yang cukup masif. Sebab di babak pertama, timnas Indonesia sempat kesulitan untuk menambah gol. Sintayong kemudian melakukan perubahan pemain dan taktik di babak kedua. Barulah Garuda bisa mencetak 4 gol dan menutup laga dengan kemenangan dengan skor 6-0. Yang mana dari sisi taktikal, Sintayong pada akhirnya kembali menggunakan skema 4-4-2. Dengan formasi ini dia mengurangi pemain belakang dan fokus pada penyerangan. Bek timnas Indonesia, Sandy Walsh jadi sosok penting di skuad Garuda. Hal tersebut bukan tanpa alasan. Sintayong seolah memberikan ujian bertubi-tubi pada pemainnya tersebut. Sementara di balik kesempatan ini, Sandy Walsh pun harus berpikir keras dan beradaptasi dengan maksimal. Sebab diberikan waktu yang pendek, dia harus bisa keluar dari posisi winger kanan yang jadi andalannya saat ini. Pada pertandingan Kamis kemarin, Sandy memang dipasang sebagai gelandang tengah. Sebenarnya kondisi ini cukup familiar bagi Sandy yang memang sempat berposisi di posisi tersebut pada tahun 2014 dan 2018 lalu. Tepatnya saat masih membela SP Sulti Waregem. Tentu, Sintayong memiliki alasan sendiri memasang Sandy Walsh sebagai gelandang tengah. Sebab dengan pengalaman yang sudah matang, posisi tersebut diharapkan membuat Sandy bisa membantu pertahanan saat melawan tim-tim kuat. Sementara itu, pemain Calvi Bechelen ini mengaku rela ditempatkan di sektor manapun demi kebutuhan strategi. Sandy juga mengaku tidak canggung menempati sektor tengah pemain. Ramadan Sananta diturunkan di babak kedua oleh Sintayong saat melawan Brunei Darussalam pada Kamis lalu. Kepercayaan yang diberikan pada pemain asal Persis Solo ini sukses dibayar lunas. Sebab berada 32 menit di lapangan, Sananta berhasil menciptakan 2 gol untuk timnas Indonesia. Dalam strategi ini, Sintayong menjelaskan memang sengaja untuk menyimpan Ramadan Sananta di babak kedua. Sebab menurutnya, kondisi fisik sang pemain belum memungkinkan untuk bermain penuh. Yang mana posisi penyerang justru Dimas Derajat yang tampil selama 90 menit. Untuk itu, pelatih timnas Indonesia Sintayong meminta Ramadan Sananta untuk memaksimalkan aspek fisiknya agar bisa bermain maksimal.
Dimas Derajat sukses mencuri perhatian pecinta sepak bola tanah air saat timnas Indonesia tampil melawan Brunei Darussalam dengan sukses mencetak hat-trick. Ia menyumbangkan 3 gol untuk timnas Indonesia pada menit ke-7, 72, dan 90+2. Menanggapi hal ini, Dimas Derajat tak bisa tutup mata. Ia mengakui bahwa ia memang belum mentereng bersama klub. Menurutnya itu terjadi karena ia memang belum lama baru sembuh dari cedera. Sementara ia bisa tampil garang karena dalam beberapa pertandingan terakhir kondisinya semakin membaik. Bahkan Dimas mengaku bahwa ia semakin enak dalam memainkan bola. Untuk itu, ini menjadi salah satu alasan ia bisa gacor bersama skuad Garuda, tapi masih kesulitan dengan klub. Sementara itu dengan catatan hat-tricknya, Dimas Derajat jadi pemuncak klasemen top skor kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk sementara. Bahkan catatan Dimas ini melampaui bintang-bintang sepak bola dunia seperti Neymar. Dengan ini Ketum PSSI berharap Dimas Derajat dan para penyerang timnas Indonesia lainnya tetap bisa menjaga konsistensi. Ia juga berharap para penyerang skuad Garuda tetap bisa menambah catatan golnya siapapun nanti yang menjadi lawan. Penyerang PSS Sleman Hoki Caraka mengaku grogi saat menjalani debut bersama timnas Indonesia pada putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Brunei Darussalam. Karena itulah Hoki Caraka kurang puas terhadap penampilannya kemarin. Untuk itu, kedepannya Hoki Caraka berjanji akan berbenah diri dan berharap bisa menyumbangkan gol pada leg kedua kontra Brunei Darussalam. Kiper timnas Indonesia Nadeo Argawindata mengakui bahwa ia tidak terlalu capek saat menjaga gawang tim merah putih kala bertemu Brunei Darussalam kemarin. Tentu karena ini minimnya serangan yang dilakukan oleh tim tebuan ke gawang timnas Indonesia. Brunei sejatinya juga melancarkan serangan ke pertahanan skuad Garuda. Akan tetapi hanya satu tembakan saja yang dilesatkan tim asuhan Mario Rivera itu ke gawang Nadeo. Meski tanpa serangan berbahaya, kiper timnas Indonesia mengakui bahwa ia tetap fokus menjaga gawangnya. Terbukti suaranya sampai habis karena harus berteriak-teriak menginformasikan kepada lini belakang timnas Indonesia untuk tetap fokus. Lebih dari itu, mantan kiper Bali United ini bersyukur gawangnya tidak kemasukan gol dari Brunei Darussalam. Winger timnas Indonesia Rafael Struijk mengapresiasi dukungan yang selama ini didapatkan dari supporter. Pemain berusia 20 tahun ini berharap agar dukungan selalu diberikan saat mereka bertanding. Menurutnya, hadirnya supporter membuat pemain jadi lebih termotivasi untuk memberikan kemenangan. Dia juga berjanji akan bermain lebih baik lagi saat mendapatkan kesempatan nanti. Berbicara tentang sosoknya yang mulai dikenal setelah membela timnas Indonesia, namun Struijk pilih merendah. Lebih dari itu, selama bisa memberikan kontribusi, dia ingin selalu tampil maksimal untuk membayar dukungan supporter. Jelang laga tandang pada leg 2 kualifikasi Piala Dunia 2026, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku tidak bisa mengawal langsung timnas Indonesia saat melawan Brunei Darussalam nanti. Lantaran dalam waktu yang bersamaan, Erick harus mendampingi Presiden Joko Widodo. Di mana pada 16 hingga 18 Oktober 2023, Erick bersama pria yang akrab disapa Jokowi tengah berada di Beijing, China, yakni untuk melakukan tugas negara. Kemudian dilanjutkan ke Arab Saudi dari 18 hingga 20 Oktober. Meski demikian, Erick Thohir menambahkan rasa optimis wajib diperlihatkan anak asuh Sintayong ketika away ke Brunei Darussalam. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku mendengar gosip bahwa FIFA akan mempunyai kejuaraan dunia U17 yang mana akan direncanakan digelar setiap tahunnya. Mendengar kabar ini, orang nomor 1 di Federasi Sepak Bola Indonesia ini pun menyambut positif wacana FIFA tersebut. Erick mengartikan FIFA tengah serius membangun negara-negara untuk menyiapkan regenerasi tim nasionalnya sejak dini. Untuk itu, Erick mengatakan PSSI semakin terpacu untuk juga mempersiapkan tim mulai dari U14, U17, dan U20. Pelatih timnas Indonesia U17 Bima Sakti mengatakan jika timnya mengalami kemajuan yang signifikan setelah menjalani pemusatan latihan intensif selama 3 pekan di Jerman. Selama menjalani pemusatan latihan di negeri Panzer, Bima selalu merancang pola latihan setiap harinya untuk meningkatkan kekurangan timnas U17. Frank Wormuth yang juga turut ke Jerman menurut Bima juga selalu memberikan masukan positif kepadanya seusai menjalani latihan mengenai apa saja yang harus diperbaiki dan apa yang harus ditingkatkan. Di sisi lain, Garuda Asia sepertinya harus makin meningkatkan latihannya. Sebab salah satu pesaingnya di grup A Maroko U17 baru saja menumbangkan Korea Selatan U17 dengan skor 3-2.
yakni pada sebuah ajang bertajuk Marabella U17 for Nation Friendly Tournament yang bergulir di Spanyol. Kemenangan ini jelas menjadi modal berharga bagi Maroko, sekaligus sinyal bahaya untuk timnas Indonesia U17. Pasalnya kemenangan diraih atas Korea Selatan yang notabene bukan lawan sembarangan. Dengan begitu, pasukan timnas Indonesia U17 wajib waspada.